CEO cantik kaya raya pura-pura lumpuh. Hanya OB tampan tulus yang merawat hingga akhirnya dinikahi. Raya, seorang CEO cantik dan kaya raya, memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan kecantikan yang memukau. Namun, di balik semua itu, dia menyimpan sebuah rahasia besar. Setelah mengalami kecelakaan yang merenggut kemampuannya untuk berjalan, dia memutuskan untuk berpura-pura lumpuh. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi baginya, ini adalah cara untuk memahami siapa yang benar-benar peduli padanya. Sejak kecelakaan itu, hidupnya berubah drastis. Sebelumnya, Raya adalah sosok yang kuat dan mandiri. Dia memiliki perusahaan yang sukses dan dikelilingi oleh teman-teman yang selalu siap membantu. Namun, setelah kecelakaan, semuanya terasa berbeda. Dia merasa kesepian dan terasing dalam dunia yang dulu dia kuasai. Kecelakaan itu tidak hanya merenggut kemampuannya untuk berjalan, tetapi juga menghancurkan citranya sebagai perempuan yang kuat. Suatu pagi yang cerah, saat matahari terbit dengan sinar keemasan, Raya terbangun di rumah sakit. Aroma antiseptik dan suara alat medis menjadi latar belakang harinya. Dia merasa lelah dan kecewa. Meskipun dia tahu bahwa dia harus berjuang, rasa putus asa seringkali menghantuinya. Hari-hari di rumah sakit terasa panjang dan membosankan. Dia merasa terkurung dalam rutinitas yang monoton, tanpa ada yang bisa dia lakukan. Ketika dia melihat cermin, dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Rambutnya yang biasanya terawat kini tampak acak-acakan, dan wajahnya yang cerah kini terlihat pucat. Dia merindukan kehidupannya yang dulu, di mana dia bisa bergerak bebas dan menjalani hidupnya tanpa batasan. Namun, saat dia merenungkan semua itu, dia menyadari bahwa dia tidak ingin kembali ke kehidupan yang penuh kepalsuan. Dia ingin mencari tahu siapa yang benar-benar peduli padanya. Hari itu, seorang OB tampan bernama Rahman baru saja bergabung di rumah sakit tempat Raya dirawat. Rahman memiliki senyum manis dan hati yang tulus. Dia tidak mengetahui bahwa pasiennya adalah seorang CEO yang terkenal. Sebagai OB, Rahman terbiasa berinteraksi dengan berbagai pasien, tetapi kali ini dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ketika dia masuk ke ruang rawat Raya, dia langsung terpesona oleh kecantikan wanita itu. "Selamat pagi, Bu. Saya Rahman, OB baru di sini. Bagaimana kabar Anda?" tanyanya sambil tersenyum. Raya merasa terkejut. Dia tidak terbiasa dengan kebaikan orang lain, apalagi dari seorang OB. Biasanya, dia hanya berurusan dengan dokter-dokter yang sibuk dan perawat yang terburu-buru. Rahman adalah angin segar di tengah rutinitasnya yang membosankan. "Baik, terima kasih," jawab Raya, meski dalam hati dia meragukan ketulusan Rahman. Dia merasa tidak nyaman jika ada orang yang menunjukkan perhatian lebih. "Apakah kamu bisa membantu saya?" tanyanya, berusaha menjaga kesan dingin. Rahman mengangguk dengan semangat, siap untuk membantu. Dia segera melakukan tugasnya dengan penuh perhatian. Saat Rahman mulai merawatnya, Raya merasakan ketertarikan yang tidak bisa dijelaskan. Ada sesuatu dalam diri Rahman yang membuatnya merasa nyaman. Dia tidak hanya melihatnya sebagai pasien, tetapi juga sebagai wanita yang membutuhkan dukungan. Setiap kali Rahman berada di dekatnya, dia merasa ada cahaya baru dalam hidupnya yang mulai redup. Hari demi hari, mereka mulai berbincang lebih akrab. Rahman menceritakan tentang kehidupannya, keluarganya, dan impiannya untuk menjadi dokter. Dia memiliki semangat yang menular, dan Raya merasa terinspirasi oleh cerita-ceritanya. Dia tidak ingin mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya, tetapi di sisi lain, dia merasa nyaman berbagi cerita tentang masa lalunya. Suatu sore, saat Rahman membantunya berlatih dengan kursi roda, Raya merasa ada harapan baru dalam hidupnya. "Kau tahu, aku percaya bahwa semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua," kata Rahman dengan tulus. "Mungkin kau bisa menemukan kekuatanmu lagi." Kata-kata itu menyentuh hati Raya. Dia tidak pernah mendengar seseorang berbicara tentangnya dengan cara seperti itu sebelumnya. Dia merasa seolah-olah ada seseorang yang benar-benar memahami perasaannya. Raya mulai berlatih lebih keras, berusaha untuk mengatasi ketakutannya. Rahman selalu ada di sampingnya, memberi dukungan dan dorongan yang dia butuhkan. Dia merasa terinspirasi untuk berjuang lebih keras, dan Rahman menjadi sumber semangatnya.
Mereka mulai menghabiskan waktu bersama di luar jam perawatan, berbagi tawa dan cerita. Keberadaan Rahman membuat hari-harinya di rumah sakit terasa lebih berwarna, namun di balik kebahagiaan itu, ada keraguan yang terus menghantui Raya. Dia merasa takut jika Rahman mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Apakah dia masih akan mencintainya jika tahu bahwa dia berpura-pura lumpuh? Rasa takut itu mulai menggerogoti pikirannya, tetapi dia berusaha untuk tidak membiarkannya menguasai hidupnya. Suatu malam, saat sedang duduk di kursi roda di taman rumah sakit, Raya melihat bintang-bintang bersinar di langit. Dia merenungkan kehidupannya, merasa bersyukur atas semua yang dia miliki, meskipun dalam keadaan yang sulit. Saat itu, Rahman datang mendekat. "Bisa kita berbicara sebentar?" tanyanya sambil tersenyum. Raya mengangguk, dan mereka duduk bersama. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Rahman dengan lembut. Raya merasa nyaman berbagi perasaannya. "Kadang-kadang, aku merasa terjebak dalam kegelapan. Tetapi saat kau datang, semuanya terasa lebih baik," jawabnya, suaranya bergetar. Rahman tersenyum. "Aku senang bisa membantu. Kau adalah orang yang kuat, dan aku percaya bahwa kau bisa melewati semua ini." Kata-kata itu membuat hati Raya bergetar. Dia merasa ada harapan baru di depannya. Dia ingin berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Rahman. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Raya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Dia mulai merasakan ketertarikan yang dalam terhadap Rahman. Namun, rasa takutnya untuk mengungkapkan perasaannya terus menghantui. Dia tidak ingin merusak apa yang telah mereka bangun. Suatu pagi, saat Rahman datang untuk merawatnya, Raya memutuskan untuk membuka diri. "Rahman, aku ingin jujur padamu," ucapnya dengan suara bergetar. "Aku merasa ada yang lebih dari sekadar persahabatan di antara kita." Rahman terdiam sejenak, menatapnya dengan serius. "Aku juga merasakannya, Raya," katanya akhirnya. Penuh ketulusan, momen itu membuat hati Raya bergetar. Dia merasa bersemangat sekaligus cemas. "Tapi ada sesuatu yang harus kau ketahui," lanjutnya. Aku berpura-pura lumpuh." Rahman terkejut, tetapi wajahnya tetap tenang. "Kenapa kau melakukan itu?" Raya menjelaskan semuanya. Kecelakaan, keputusannya untuk berpura-pura lumpuh, dan tujuannya untuk mengetahui siapa yang benar-benar peduli padanya. Rahman mendengarkan dengan seksama, dan saat dia selesai berbicara, ada keheningan yang menyelimuti mereka. "Raya, aku tidak peduli siapa dirimu atau apa yang kau lakukan," kata Rahman akhirnya. "Aku mencintaimu karena siapa dirimu, bukan karena keadaanmu." Air mata mengalir di pipi Raya. Dia merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Rahman adalah orang yang tepat untuknya. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin kuat. Mereka berjanji untuk saling mendukung, tidak peduli apapun yang terjadi. Raya mulai berlatih lebih keras, dan Rahman selalu ada di sampingnya. Dia merasa semangatnya kembali, dan dia yakin bahwa dia bisa mengatasi semua rintangan. Raya menyadari bahwa cinta tidak hanya tentang memiliki segalanya, tetapi juga tentang saling mendukung dalam masa-masa sulit. Dia merasa bersyukur memiliki Rahman di sisinya. Bersama-sama, mereka akan menghadapi semua tantangan yang mungkin datang. Dan dengan setiap langkah yang diambilnya, Raya merasa semakin dekat dengan impian untuk bisa berjalan lagi. Dengan semangat baru dan cinta yang tulus, mereka siap menghadapi masa depan yang penuh harapan. Dalam perjalanan mereka, Raya belajar bahwa terkadang, rahasia terbesar adalah tentang menemukan cinta sejati di tengah kegelapan. Dan saat dia melihat ke depan, dia tahu bahwa dengan Rahman di sisinya, tidak ada yang tidak mungkin. Raya mengenang masa-masa sebelum kecelakaan. Dia adalah wanita yang sukses, memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh yang tak terbantahkan. Dalam dunia bisnis yang didominasi oleh laki-laki, dia berhasil menciptakan namanya sendiri. Setiap pagi, dia melangkah keluar dari rumahnya yang megah, mengenakan setelan yang dirancang khusus, dan memancarkan aura kepercayaan diri yang memukau. Namun, di balik semua kesuksesannya, ada rasa kesepian yang mendalam. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang hanya peduli pada posisi dan kekayaannya, bukan siapa dia sebenarnya. Kecelakaan yang mengubah segalanya datang tanpa peringatan. Suatu malam,
Saat pulang dari sebuah acara bisnis, mobil yang dia kendarai mengalami kecelakaan. Dia terbangun di rumah sakit, terhimpit oleh rasa sakit dan ketidakberdayaan. Kecelakaan itu merenggut kemampuannya untuk berjalan, dan dengan itu, dunia yang pernah dia kuasai pun runtuh. Dia merasa terjebak dalam gelapnya kegelapan, di mana kepalsuan dan kemewahan yang mengelilinginya kini tampak hampa. Masa-masa di rumah sakit terasa panjang dan melelahkan. Setiap hari, dia berjuang untuk menghadapi kenyataan baru yang menyakitkan. Dia melihat teman-teman dan koleganya mengunjungi, tetapi seringkali mereka datang hanya untuk memenuhi kewajiban sosial. Mereka berbicara tentang bisnis dan kesuksesan, tetapi tidak ada yang menanyakan tentang perasaannya atau mencoba memahami kesedihannya. Dia merasa terasing, seolah-olah ditinggalkan di dunia yang sama sekali berbeda. Disinilah Rahman masuk ke dalam hidupnya. Seorang OB tampan yang baru saja bergabung di rumah sakit tempatnya dirawat. Rahman adalah sosok yang berbeda dari yang lain. Dengan senyum manis dan sikap hangat, dia tidak hanya merawat fisik Raya, tetapi juga memberikan perhatian yang tulus. Saat Rahman masuk ruang rawatnya untuk pertama kalinya, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Rahman tidak hanya melihatnya sebagai seorang pasien, tetapi juga sebagai manusia yang membutuhkan dukungan. Raya ingat betapa terkejutnya dia saat Rahman memperkenalkan dirinya. "Selamat pagi, Bu. Saya Rahman, OB baru di sini. Bagaimana kabar Anda?" tanyanya sambil tersenyum. Suara Rahman seolah membawa angin segar dalam hidupnya yang kelam. Dia merasa ada kehangatan dalam sapaan itu, sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. "Baik, terima kasih," jawab Raya, meski ada keraguan di dalam hatinya. Dia tidak terbiasa dengan kebaikan orang lain, terlebih dari seorang OB. "Apakah kamu bisa membantu saya?" Rahman mengangguk dengan semangat, siap untuk membantu. Dalam hati Raya muncul rasa ingin tahu. Siapa Rahman sebenarnya? Apa yang ada di balik senyum manisnya? Seiring waktu, hubungan mereka mulai berkembang. Mereka mulai berbincang lebih akrab. Rahman menceritakan tentang hidupnya, keluarganya, dan impian-impian yang dia miliki. Dia berbagi tentang masa kecilnya yang sederhana, bagaimana dia berjuang untuk menjadi seorang OB, dan harapannya untuk bisa melanjutkan pendidikan menjadi dokter. Setiap cerita yang keluar dari mulut Rahman membuat Raya merasa terhubung. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kedekatan yang tidak pernah dia duga. "Kadang-kadang, aku merasa seperti dunia ini terlalu berat untuk ditanggung," kata Rahman pada suatu kesempatan. "Tapi aku percaya bahwa semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua." Kata-kata itu menyentuh hati Raya. Dia tidak pernah mendengar seseorang berbicara tentangnya dengan cara seperti itu. Dalam pandangan Rahman, dia merasa ada harapan dan keyakinan yang tulus. Malam itu, saat Rahman membantu Raya berlatih berjalan dengan kursi roda, suasana terasa intim. "Mungkin kau bisa menemukan kekuatanmu lagi," lanjut Rahman. "Setiap orang memiliki kekuatan dalam diri mereka, kadang kita hanya perlu mencarinya." Raya merasa tergerak oleh kata-kata itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia memiliki kekuatan. Dia hanya merasa lemah dan terjebak. Tapi saat Rahman berbicara, dia merasa seolah-olah ada secercah harapan yang mulai menyala. Setiap kali mereka berlatih, Rahman selalu ada di sampingnya, memberinya semangat. Dia mengajarkan Raya untuk tidak menyerah, bahkan ketika langkah-langkahnya terasa sulit. "Kau bisa melakukannya, Raya. Satu langkah lagi," serunya dengan semangat. Setiap kali Rahman tersenyum dan memberi pujian, hati Raya bergetar. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar perawatan di antara mereka. Namun, di tengah kebahagiaan yang mulai tumbuh, ada keraguan yang menyelinap dalam pikiran Raya. Dia masih belum mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Bagaimana jika Rahman mengetahui bahwa dia adalah CEO kaya yang berpura-pura lumpuh? Apakah Rahman masih akan mencintainya jika dia tahu kebenarannya? Rasa takut itu mulai menghantuinya. Tetapi dia berusaha untuk tidak membiarkannya menguasai hidupnya. Suatu sore, saat mereka duduk di taman rumah sakit, Rahman bertanya, "Apa impian terbesarmu, Raya?" Dia merasa terkejut dengan pertanyaan itu. Impian? Apa yang bisa dia impikan setelah semua yang terjadi? Dia menatap Rahman, melihat harapan di matanya. "Aku ingin bisa berjalan lagi," jawabnya pelan,
Suaranya bergetar. Rahman tersenyum lebar. Aku percaya kau bisa melakukannya. Kita akan berlatih bersama setiap hari, dan suatu hari kau akan berjalan lagi. Dalam hati Raya, ada rasa syukur yang mendalam. Dia merasa terinspirasi oleh semangat Rahman, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa ada harapan untuk masa depannya. Malam-malam di rumah sakit tidak lagi terasa membosankan. Dengan kehadiran Rahman, setiap hari menjadi petualangan baru. Mereka berbagi cerita, tawa, dan kadang-kadang keheningan yang nyaman. Raya merasa nyaman dengan Rahman, seperti dia menemukan sahabat sejatinya. Dia mulai membuka diri lebih banyak, berbagi tentang masa lalunya, tentang kesuksesannya, dan juga tentang kesedihannya. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dalam. Rahman menjadi lebih dari sekadar OB. Dia menjadi teman, pendukung, dan orang yang membuat Raya merasa hidup kembali. Dia merasa seolah-olah dia bisa menjadi dirinya yang sebenarnya di hadapan Rahman, tanpa perlu bersembunyi di balik topeng kecantikan dan kekayaan. Suatu malam, saat mereka duduk di bangku taman, Raya merasakan dorongan untuk mengungkapkan perasaannya. Rahman, terima kasih telah ada di sini untukku. Kau tidak tahu seberapa banyak arti kehadiranmu dalam hidupku. Rahman menatapnya, senyumnya hangat. Aku senang bisa membantumu, Raya. Kau adalah orang yang kuat, dan aku percaya kau akan segera menemukan kekuatanmu. Kata-kata itu terasa seperti obat bagi jiwa Raya. Dia merasa bersemangat untuk berjuang lebih keras. Namun, di dalam hatinya, dia juga tahu bahwa dia harus memperjelas perasaannya. Aku ingin jujur padamu, Rahman, katanya dengan suara bergetar. Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Rahman menatapnya dengan serius, mendorongnya untuk melanjutkan. Aku merasa ada yang lebih dari sekadar persahabatan di antara kita, ungkap Raya. Rahman terdiam, tampak terkejut. Aku juga merasakannya, jawabnya akhirnya, suaranya lembut. Momen itu membuat hati Raya berdegup kencang. Dia merasa ada harapan baru, tetapi juga rasa takut. Dia takut jika dia mengungkapkan perasaannya, semuanya akan berubah. Namun, ada sesuatu yang harus kau ketahui, lanjut Raya. Aku berpura-pura lumpuh. Rahman tertegun, tetapi matanya tetap tenang. Kenapa kau melakukan itu? Tanyanya dengan nada serius. Raya menjelaskan tentang kecelakaannya dan keputusannya untuk berpura-pura lumpuh, untuk melihat siapa yang benar-benar peduli padanya. Saat dia berbicara, Rahman mendengarkan dengan seksama. Dia tidak menginterupsi, tetapi wajahnya menunjukkan rasa empati. Aku tidak peduli siapa dirimu atau apa yang kau lakukan, kata Rahman akhirnya. Aku mencintaimu karena siapa dirimu, bukan karena keadaanmu. Air mata mengalir di pipi Raya. Dia merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Rahman adalah orang yang tepat untuknya. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin kuat. Mereka berjanji untuk saling mendukung, tidak peduli apapun yang terjadi. Raya mulai berlatih lebih keras, dan Rahman selalu ada di sampingnya. Dia merasa semangatnya kembali, dan dia yakin bahwa dia bisa mengatasi semua rintangan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Raya semakin mendekati impian untuk bisa berjalan lagi. Dan di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Dengan Rahman di sisinya, dia merasa mampu menghadapi apapun yang datang. Dalam perjalanan mereka, Raya belajar bahwa cinta sejati bisa mengubah segalanya, dan terkadang, yang kita butuhkan hanyalah seseorang yang percaya pada kita. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Raya dan Rahman semakin dekat. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, berbagi tawa dan cerita. Setiap hari, Rahman datang dengan senyum cerah, siap untuk merawat dan mendukung Raya. Dia selalu berusaha membuat Raya merasa nyaman, dan dia berhasil. Kehadiran Rahman membawa kehangatan dalam hidup Raya yang semula dingin dan sunyi. Dia merasa seolah-olah ada cahaya baru yang menyinari kegelapan yang selama ini menyelimuti hidupnya. Hari demi hari, mereka berbagi pengalaman, bercanda, dan saling menghibur. Rahman menceritakan tentang kehidupannya, momen lucu saat berinteraksi dengan pasien lain, atau cerita tentang keluarganya yang sederhana namun penuh cinta. Raya mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kehangatan dari kata-katanya.
Dia menemukan bahwa Rahman adalah sosok yang tulus, dan itu membuat hati Raya bergetar. Dia merasa ada harapan dalam hidupnya. Dia tidak lagi merasa terjebak dalam kegelapan yang menyakitkan. Raya mulai merasakan kecintaan yang tumbuh dalam dirinya terhadap Rahman. Setiap kali Rahman berada di dekatnya, ada perasaan hangat yang menyelimuti hatinya. Dia menyadari bahwa OB tampan ini adalah satu-satunya orang yang benar-benar melihat dirinya tanpa topeng. Rahman tidak melihatnya sebagai CEO kaya yang berpura-pura lumpuh, tetapi sebagai seorang wanita yang membutuhkan dukungan. Dalam pandangan Rahman, dia merasa dihargai dan dicintai sebagai diri sendiri. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa takut yang terus menghantuinya. Bagaimana jika Rahman mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya? Apakah dia masih akan mencintainya? Rasa takut itu membuatnya semakin ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Dia tidak ingin kehilangan Rahman, tetapi di sisi lain, dia juga tidak bisa terus berbohong. Setiap kali perasaan itu muncul, dia berusaha mengusirnya jauh-jauh, tetapi tidak selalu berhasil. Suatu malam, saat mereka berbincang di taman rumah sakit, suasana terasa tenang dan indah. Bulan bersinar cerah, memantulkan sinar lembut di wajah mereka. Rahman duduk di samping Raya, dan mereka menikmati momen kebersamaan yang sederhana namun berarti. Aroma bunga yang mekar di taman menambah keindahan malam itu. "Kenapa kau terus berpura-pura lumpuh? Ini bukanlah hal yang mudah, kan?" tanya Rahman tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Raya terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Rahman. Dia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk jujur. Dia mengalihkan pandangannya, melihat bulan yang bersinar di langit. "Aku hanya ingin melihat siapa yang benar-benar peduli padaku," jawabnya pelan, suaranya bergetar. "Jadi, kau berpura-pura lumpuh hanya untuk menguji orang-orang di sekitarmu?" Rahman tampak bingung. "Tapi itu tidak adil, Raya. Kau seharusnya mempercayai orang-orang yang ada di sekitarmu." Raya merasakan hatinya tertekan. Dia tahu bahwa Rahman berbicara dengan tulus, tetapi dia juga merasa terjebak dalam kebohongan yang telah dibangunnya. "Aku tahu, Rahman. Tapi setelah kecelakaan itu, aku merasa semua orang hanya peduli pada status dan kekayaanku. Aku ingin tahu siapa yang akan tetap ada di sampingku jika aku tidak memiliki semua itu." Rahman menatapnya, dan dalam tatapannya, dia melihat kejujuran. "Itu tidak menjelaskan mengapa kau harus berbohong. Aku ingin kau jujur padaku, Raya. Aku ingin tahu siapa dirimu yang sebenarnya." Raya menundukkan kepala, merasakan air mata menggenang di matanya. "Aku takut, Rahman. Aku takut jika kau tahu siapa aku, kau tidak akan mencintaiku lagi." Suasana menjadi hening, dan Raya merasakan ketegangan di antara mereka. Rahman mengulurkan tangan, menggenggam tangan Raya dengan lembut. "Raya, cinta bukan tentang status atau kekayaan. Cinta adalah tentang saling menerima dan mendukung satu sama lain." Kata-kata itu menyentuh hati Raya. Dia merasa terharu, tetapi juga bingung. "Bagaimana jika kau tahu bahwa aku adalah CEO kaya yang berpura-pura lumpuh? Apakah kau masih akan mencintaiku?" Rahman tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. "Aku mencintaimu, Raya, bukan karena siapa dirimu, tetapi karena siapa kau sebagai pribadi. Apapun latar belakangmu, aku akan selalu ada untukmu." Mendengar kata-kata itu, Raya merasa ada beban yang terangkat dari bahunya. Dia ingin berbagi lebih banyak, tetapi rasa takutnya masih menghalanginya. "Aku ingin kau percaya padaku, Raya. Aku ingin kau bisa menjadi dirimu sendiri di hadapanku. Tidak ada yang perlu disembunyikan," ujar Rahman lembut. Dia merasa tertekan, tetapi juga merasa ada harapan baru. Malam itu, mereka berbincang lebih dalam. Rahman menceritakan tentang harapannya untuk menjadi dokter, tentang impian dan tantangannya. Setiap kisah yang diungkapkan Rahman membuat hati Raya bergetar. Dia melihat betapa tulus dan kuatnya semangat Rahman. Dalam hatinya, dia merasa terinspirasi, tetapi juga merasa bersalah karena belum bisa sepenuhnya jujur. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dalam. Mereka berbagi pengalaman, tawa, dan bahkan kesedihan. Setiap kali Raya berlatih dengan kursi roda, Rahman selalu ada di sampingnya, memberi dukungan dan dorongan.
Dia merasa semakin kuat, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, dia merasa lebih dekat dengan impian untuk bisa berjalan lagi. Namun, rasa takut untuk mengungkapkan kebenaran tentang dirinya terus menghantuinya. Raya tahu bahwa dia harus jujur pada Rahman. Dia tidak ingin membangun hubungan di atas fondasi kebohongan. Tetapi saat dia melihat wajah Rahman yang penuh perhatian, rasa takutnya kembali muncul. Bagaimana jika semuanya hancur? Apa yang akan terjadi jika aku kehilangan orang yang paling berharga dalam hidupku? Pikirnya suatu malam, saat mereka duduk di taman, Rahman bertanya lagi, "Raya, apakah kau sudah siap untuk memberitahuku siapa dirimu yang sebenarnya?" Pertanyaan itu membuat jantung Raya berdegup kencang. Dia tahu saatnya telah tiba. Dengan napas dalam-dalam, dia mengumpulkan keberanian. "Rahman, aku adalah CEO dari sebuah perusahaan besar. Aku kaya, dan setelah kecelakaan itu, aku berpura-pura lumpuh untuk melihat siapa yang benar-benar peduli padaku." Rahman terdiam, tampak terkejut. Wajahnya menunjukkan campuran emosi, kebingungan, kekecewaan, tetapi juga rasa ingin tahu. "Jadi, semua yang kau lakukan adalah untuk menguji orang-orang di sekitarmu?" tanyanya dengan nada serius. Raya merasa hatinya hancur. "Ya, aku tahu itu salah. Tapi aku merasa terjebak dalam dunia yang penuh kepalsuan. Aku ingin tahu siapa yang akan tetap ada untukku tanpa melihat statusku." Rahman menghela napas, mencoba mencerna semua informasi itu. "Aku mengerti sekarang. Kau merasa kesepian dan ingin mencari tahu siapa yang benar-benar mencintaimu. Tapi kau tidak perlu melakukan semua ini, Raya. Aku mencintaimu tanpa mempedulikan statusmu. Yang terpenting adalah siapa dirimu sebagai orang." Mendengar kata-kata itu, air mata mengalir di pipi Raya. Dia merasa terharu, tetapi juga merasa bersalah. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Rahman. Kau telah menjadi orang yang paling berarti dalam hidupku," ungkapnya, suaranya bergetar. Rahman menggenggam tangan Raya lebih erat. "Kau tidak akan kehilangan aku. Aku ada di sini, dan aku akan selalu mendukungmu." Dengan kepastian itu, Raya merasakan beban di hatinya mulai terangkat. Dia tidak perlu lagi berpura-pura. Dia bisa menjadi dirinya sendiri di hadapan Rahman, dan itu adalah hal yang paling membahagiakan. Dengan semangat baru, mereka terus berlatih bersama. Setiap langkah yang diambilnya tidak hanya menjadi simbol perjuangan, tetapi juga simbol cinta yang tulus di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin kuat. Mereka belajar untuk saling percaya dan mendukung satu sama lain. Rahman menjadi sumber kekuatan bagi Raya, dan Raya menjadi inspirasi bagi Rahman. Dalam perjalanan ini, mereka menemukan arti sejati dari cinta. Cinta bukan hanya tentang status atau kekayaan, tetapi tentang saling menerima dan memahami satu sama lain. Malam itu, saat mereka duduk di bangku taman, Raya memandang bintang-bintang di langit. Dia merasa bersyukur atas semua yang telah terjadi. Dia tidak hanya menemukan cinta sejatinya dalam diri Rahman, tetapi juga menemukan kekuatan untuk bangkit dari kegelapan. Bersama-sama, mereka siap menghadapi masa depan yang penuh harapan dan cinta. Dalam pelukan Rahman, Raya merasa bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika mereka saling mendukung. Raya dan Rahman semakin dekat. Setiap hari, mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi momen-momen kecil yang penuh makna. Momen-momen itu terasa istimewa, seperti saat mereka tertawa bersama, bercerita, atau bahkan saat Rahman membantunya berlatih dengan kursi roda. Kehangatan dari hubungan mereka membuat hati Raya bergetar. Dia mulai merasakan cinta yang tulus tumbuh dalam dirinya, tetapi di saat yang sama, ada rasa bersalah yang terus menggerogoti pikirannya. Suatu malam, saat mereka duduk di bangku taman rumah sakit, suasana terasa tenang dan indah. Bulan bersinar cerah, memantulkan sinar lembut di wajah mereka. Rahman menatap Raya dengan tatapan penuh perhatian. "Apa impian terbesarmu?" tanyanya. Suaranya lembut dan penuh rasa ingin tahu. Pertanyaan itu membuat Raya terdiam sejenak. Dia tidak pernah berpikir tentang impian yang sebenarnya. Selama ini, hidupnya dikelilingi oleh ekspektasi dan tuntutan, sehingga dia hampir melupakan apa yang sebenarnya dia inginkan. Setelah beberapa detik, Raya menghela napas dan menjawab dengan pelan, "Aku ingin bisa berjalan lagi." Kata-katanya menggantung di udara,
dan dia merasakan beratnya pengakuan itu. Rahman tersenyum. Senyumnya yang tulus membuat hati Raya bergetar. "Aku percaya kau bisa melakukannya. Kita bisa berlatih bersama," ujarnya dengan semangat. Momen itu membuat Raya merasa lebih bersemangat. Dia tidak hanya berbicara tentang impian, tetapi juga merasakan dukungan dari orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Sejak malam itu, Raya bertekad untuk berlatih lebih keras. Dia mulai mengabaikan rasa sakit dan ketakutannya. Setiap kali Rahman datang untuk membantunya, dia merasa semangatnya kembali. Mereka menghabiskan waktu bersama di taman, berlatih dengan gigih. Rahman selalu memberi pujian ketika Raya berhasil mengambil langkah kecil, dan setiap pujian itu terasa seperti angin segar yang menguatkan semangatnya. "Mari kita coba lagi," kata Rahman sambil tersenyum. "Ingat, setiap langkah kecil adalah kemajuan." Raya mengangguk, merasakan dorongan untuk terus berjuang. Dia berusaha mengatasi ketakutannya, dan setiap kali dia berhasil mengambil satu langkah, dia merasa seolah-olah dunia menjadi lebih cerah. Mereka menjalin hubungan yang lebih dalam. Rahman tidak hanya menjadi OB, tetapi juga sahabat dan orang yang paling penting dalam hidup Raya. Dia merasa terinspirasi oleh semangat dan ketulusan Rahman. Setiap cerita yang diceritakan Rahman membuatnya merasa lebih dekat. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian saat Rahman berbagi tentang cita-citanya untuk menjadi dokter. Rasa ingin tahunya terhadap kehidupan Rahman semakin mendalam, dan dia mulai merasa bahwa dia tidak hanya mencintai Rahman, tetapi juga ingin mendukung impiannya. Namun, di dalam hatinya, dia masih merasa bersalah karena berbohong tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Dia tahu bahwa hubungan mereka dibangun di atas fondasi kebohongan, dan itu membuatnya merasa tidak adil. Rasa bersalah itu menghantuinya, tetapi dia berusaha untuk tidak membiarkannya mengganggu kebahagiaan yang telah dia temukan bersama Rahman. Suatu sore, setelah sesi latihan yang melelahkan, mereka duduk di bangku taman, terengah-engah tetapi bahagia. "Raya, kau sudah jauh lebih baik," puji Rahman. "Aku yakin kau akan segera bisa berjalan." Raya tersenyum, tetapi dalam hatinya, ada perasaan campur aduk. Dia ingin Rahman tahu betapa berartinya dukungan dan kepercayaannya, tetapi dia juga ingin jujur. "Rahman, ada sesuatu yang ingin aku katakan," ujar Raya, suaranya bergetar. Rahman menatapnya dengan serius, memberikan perhatian penuh. "Kau tahu bahwa aku sangat menghargai semua yang kau lakukan untukku. Tapi aku merasa terbebani dengan kebohongan ini." Rahman mengerutkan dahi, tampak bingung. "Kebohongan? Apa maksudmu?" Raya menunduk, merasakan beratnya pengakuan yang harus dia ungkapkan. "Aku tidak sepenuhnya jujur padamu. Aku adalah CEO dari sebuah perusahaan besar. Aku kaya, dan setelah kecelakaan itu, aku berpura-pura lumpuh untuk melihat siapa yang benar-benar peduli padaku." Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, Raya merasa seolah-olah beban berat terangkat dari bahunya. Rahman terdiam, tampak terkejut. Dia memandang Raya dengan ekspresi campur aduk. "Jadi, semua ini, semua yang kita jalani adalah kebohongan?" tanyanya dengan nada serius. Bukan seperti itu," jawab Raya cepat. "Aku tidak ingin berbohong padamu. Aku hanya merasa terjebak dan ingin tahu siapa yang akan tetap ada untukku." Rahman menghela napas, mencoba mencerna semua informasi itu. "Raya, aku tidak peduli siapa dirimu atau apa yang kau miliki. Yang terpenting adalah siapa kau sebagai orang. Aku mencintaimu karena siapa dirimu, bukan karena statusmu," ujarnya dengan tulus. Air mata mulai menggenang di mata Raya. Dia tidak pernah merasa begitu diterima sebelumnya. "Jadi, kau tidak marah?" tanya Raya, suaranya bergetar. Rahman menggelengkan kepala. "Tidak. Aku hanya ingin tahu bahwa kau jujur padaku. Aku ingin kita bisa saling percaya." Momen itu membuat hati Raya penuh. Dia merasa ada harapan baru dalam hidupnya, dan di saat yang sama, rasa bersalahnya mulai memudar. Setelah percakapan itu, hubungan mereka semakin kuat. Mereka berbagi lebih banyak cerita, lebih banyak tawa, dan lebih banyak momen-momen kecil yang berarti. Setiap kali Raya berlatih, dia merasakan semangat baru untuk bangkit. Rahman tidak hanya menjadi orang yang mendukung, tetapi juga teman sejati yang selalu ada di sampingnya. Malam-malam di rumah sakit tidak lagi terasa sepi.
Dengan kehadiran Rahman, setiap hari menjadi petualangan baru. Mereka berbagi impian dan harapan, tidak hanya untuk masa depan Raya, tetapi juga untuk masa depan Rahman. Dia ingin melihat Rahman mencapai cita-citanya menjadi dokter, dan dia bertekad untuk mendukungnya. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di bangku taman, Rahman bertanya lagi, "Apa rencanamu setelah kau bisa berjalan?" Raya tersenyum, merasakan semangat baru dalam dirinya. "Aku ingin menjalani hidup yang lebih berarti. Aku ingin membantu orang lain, sama seperti kau membantuku." Rahman terkejut, tetapi dia juga merasa bangga. "Itu adalah impian yang indah, Raya. Aku yakin kau bisa melakukannya." Semakin dekat hubungan mereka, semakin banyak momen kecil yang membuat mereka merasa hidup. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, meskipun masih dalam batasan yang mereka miliki. Setiap kali mereka berbincang tentang impian dan harapan, Raya merasa terinspirasi untuk berjuang lebih keras. Namun, ada satu hal yang mengganjal di benak Raya. Dia takut jika suatu saat, semua ini akan hancur. Dia tidak ingin kehilangan Rahman, yang telah menjadi matahari dalam hidupnya. Dia merasa sangat beruntung, tetapi juga merasa tidak pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Suatu sore, saat mereka berlatih lagi, Raya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dengan penuh semangat, dia berusaha mengambil langkah demi langkah. Rahman selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan pujian. "Kau luar biasa, Raya. Satu langkah lagi," serunya dengan semangat. Setiap langkah yang diambil Raya terasa seperti kemenangan. Dia tidak hanya berlatih untuk berjalan, tetapi juga berjuang untuk menemukan dirinya sendiri. Setiap kali dia berhasil mengambil langkah, dia merasa semakin dekat dengan impiannya. Dan di sampingnya, Rahman selalu ada, menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Mereka menjalin hubungan yang semakin dalam. Setiap malam, mereka berbagi cerita di bawah bintang-bintang, berbicara tentang masa depan, dan merencanakan langkah-langkah yang akan mereka ambil. Rahman menjadi orang yang paling berarti dalam hidup Raya, dan dia merasa beruntung memiliki seseorang yang memahami dan menerima dirinya apa adanya. Namun, saat Raya berlatih, rasa takut itu kembali muncul. Dia khawatir tentang masa depan mereka. Dia tidak ingin mengganggu kebahagiaan yang telah mereka bangun. "Bagaimana jika aku tidak bisa berjalan lagi? Apa yang akan terjadi pada kita?" pikirnya. Tetapi setiap kali dia melihat Rahman, dia merasa ada harapan baru. Hari demi hari, mereka berjuang bersama. Ketika Raya merasa putus asa, Rahman selalu ada untuk mengingatkannya bahwa dia tidak sendirian. "Kau tidak akan pernah sendiri, Raya. Aku ada di sini untukmu," katanya dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu menjadi pengingat bagi Raya bahwa dia memiliki seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Saat mereka berlatih, Rahman seringkali membagikan cerita-cerita lucu tentang pengalaman kerjanya. Dia membuat Raya tertawa, dan tawa itu menjadi obat bagi jiwa Raya. Dia merasa bahwa meskipun hidupnya penuh dengan tantangan, dengan Rahman di sisinya, dia bisa menghadapi apapun. Semakin lama, rasa cinta mereka semakin kuat. Rahman memberikan kekuatan pada Raya, dan Raya memberikan inspirasi pada Rahman. Mereka saling melengkapi, dan hubungan mereka menjadi lebih dari sekadar persahabatan. Dalam hati Raya, dia tahu bahwa dia jatuh cinta pada Rahman. Tentu saja, cinta yang tulus dan mendalam. Suatu malam, saat mereka duduk di bangku taman, Rahman menatap Raya dengan serius. "Raya, aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu. Aku mencintaimu bukan karena siapa dirimu, tetapi karena siapa kau sebagai orang." Mendengar kata-kata itu, hati Raya bergetar. Dia merasa terharu dan bahagia. "Aku juga mencintaimu, Rahman. Kau adalah orang yang paling berarti dalam hidupku," ungkapnya dengan tulus. Momen itu membuat mereka merasa terhubung dengan cara yang lebih dalam. Mereka saling berpelukan, merasakan kehangatan cinta yang tulus. Dalam pelukan itu, Raya merasa bahwa dia tidak sendirian lagi. Dia memiliki seseorang yang akan selalu mendukungnya, tidak peduli apapun yang terjadi. Dengan semangat baru dan cinta yang tulus, mereka siap menghadapi masa depan. Meskipun ada ketidakpastian, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa mengatasi segala rintangan.
Dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan ini, mereka menemukan bahwa cinta sejati adalah kekuatan yang tak ternilai, dan mereka bertekad untuk saling mendukung hingga akhir suatu hari yang cerah. Saat sinar matahari menembus dedaunan di taman rumah sakit, Raya sedang berlatih dengan tekun. Dia berusaha mengambil langkah demi langkah, berjuang melawan ketakutan dan rasa sakit yang masih menghantuinya. Setiap kali dia berhasil mengangkat kakinya, ada rasa bangga yang mengalir dalam dirinya. Namun, di balik semua semangat itu, ada keraguan yang menggerogoti pikirannya. Saat Raya berlatih, dia tanpa sengaja mendengar percakapan antara Rahman dan seorang teman yang datang mengunjunginya. Suara mereka terdengar samar, tetapi kata-kata yang diucapkan teman Rahman itu seperti petir yang menyambar hatinya. "Rahman, kau layak mendapatkan seseorang yang lebih baik, seseorang yang tidak berpura-pura," kata temannya. Kata-kata itu menghantamnya seperti pukulan. Raya merasa hatinya hancur. Dia tidak bisa membaca ekspresi Rahman, tetapi dia tahu dia harus bersembunyi dari kenyataan yang menyakitkan itu. Semua usaha dan perjuangannya terasa sia-sia. Dia berjuang untuk berjalan lagi, tetapi di saat yang sama, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus berbohong tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Semua keraguan dan rasa bersalah kembali menghantuinya, membuatnya merasa semakin tertekan. Ketika Rahman datang untuk menjemputnya, Raya berusaha menyembunyikan perasaannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berusaha tersenyum, tetapi senyum itu terasa paksa. "Hai, Rahman. Mari kita mulai latihan," ujarnya, berusaha terdengar ceria. Namun, Rahman bisa merasakan ada yang tidak beres. Dia memandang Raya dengan khawatir, matanya penuh pertanyaan. "Ada yang salah?" tanyanya lembut. Suaranya penuh perhatian. Raya hanya menggelengkan kepala, meski dalam hatinya, dia merasa bingung dan tertekan. Dia tidak ingin mengganggu Rahman dengan kekhawatirannya, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaan itu. "Tidak ada, aku baik-baik saja," jawabnya, tetapi dalam hatinya, dia merasa semakin terjebak. Hari-hari berikutnya terasa penuh ketegangan. Setiap kali mereka berlatih, Raya merasa ada jurang yang semakin lebar di antara mereka. Dia berjuang untuk tetap positif, tetapi bayangan kata-kata teman Rahman terus menghantuinya. Dia merasa seolah-olah semua usaha yang dia lakukan untuk menjadi lebih baik hanya akan berakhir dengan kekecewaan. Dia tidak ingin Rahman merasa bahwa dia adalah beban, tetapi juga tidak ingin kehilangan orang yang paling berharga dalam hidupnya. Akhirnya, setelah beberapa hari yang penuh ketegangan, Rahman memutuskan untuk berbicara dengan Raya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan dia tidak bisa mengabaikannya lebih lama lagi. "Kau tahu, aku merasa ada yang tidak beres," katanya dengan nada serius saat mereka duduk di bangku taman. "Apa kau bisa jujur padaku?" Raya merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu saatnya telah tiba untuk mengungkapkan kebenaran. Dia menghela napas dalam-dalam, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Rahman, aku merasa tertekan. Ada banyak hal yang tidak aku katakan padamu," ungkapnya, suaranya bergetar. "Aku tidak ingin kau merasa terbebani oleh semua ini." Rahman menatapnya dengan serius. "Raya, kau tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Aku ingin mendengarkan apa yang kau rasakan. Jangan ragu untuk berbagi dengan aku." Mendengar kata-kata itu, Raya merasa sedikit lega, tetapi dia juga merasa takut. Dia tahu bahwa dia harus jujur, tetapi rasa takut akan reaksi Rahman membuatnya ragu. "Rahman, aku berpura-pura lumpuh. Setelah kecelakaan itu, aku merasa semua orang hanya peduli pada status dan kekayaanku. Aku ingin melihat siapa yang benar-benar mencintaiku," katanya, suaranya hampir tak terdengar. "Aku tahu ini salah, dan aku merasa sangat bersalah karena berbohong padamu." Rahman terdiam sejenak, tampak terkejut. Dia memandang Raya dengan ekspresi campur aduk. "Jadi, semua ini adalah kebohongan?" tanyanya, suaranya rendah. "Tidak, bukan seperti itu. Aku tidak ingin berbohong padamu. Aku hanya merasa terjebak dalam kebohongan yang telah aku bangun," jawab Raya, air mata mulai menggenang di matanya. "Raya, cinta bukan hanya tentang siapa kau atau apa yang kau miliki. Aku mencintaimu karena siapa kau sebagai pribadi. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan selalu ada di sampingmu," kata Rahman dengan tulus. Mendengar kata-kata itu,
Hati Raya bergetar. Dia merasa terharu, tetapi juga bingung. Tapi bagaimana jika aku tidak bisa memenuhi harapanmu? Bagaimana jika aku tidak bisa berjalan lagi? Tanyanya. Suaranya bergetar penuh ketakutan. Rahman menggenggam tangan Raya dengan lembut. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Yang terpenting adalah kita saling mendukung. Apapun yang terjadi. Aku percaya bahwa kau bisa melakukannya, dan aku akan selalu ada untuk membantu. Ujarnya, matanya penuh keyakinan. Kata-kata itu membuat hati Raya bergetar. Dia merasa ada harapan baru yang muncul di dalam dirinya. Setelah percakapan itu, hubungan mereka semakin kuat. Mereka belajar untuk saling percaya dan mendukung satu sama lain dengan cara yang lebih dalam. Setiap kali Raya merasa putus asa, Rahman selalu ada untuk mengingatkannya bahwa dia tidak sendirian. Kau tidak akan pernah sendiri, Raya. Aku ada di sini untukmu, katanya dengan penuh keyakinan. Momen-momen kecil yang mereka bagikan menjadi semakin berarti. Setiap kali mereka berlatih, Raya merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Dia mulai melihat bahwa setiap langkah yang dia ambil bukan hanya tentang fisiknya, tetapi juga tentang perjalanan emosional yang mereka jalani bersama. Dia merasa terinspirasi oleh ketulusan Rahman, dan dia bertekad untuk tidak mengecewakannya. Suatu malam, saat mereka duduk di bangku taman, Rahman menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Raya, kau tahu bahwa setiap bintang di langit memiliki ceritanya sendiri. Begitu pula dengan kita. Kita memiliki perjalanan yang unik dan indah. Katanya, suaranya lembut. Raya mengangguk, merasakan kehangatan dalam kata-kata Rahman. Setiap langkah yang kau ambil adalah bagian dari perjalananmu. Dan aku ingin menjadi bagian dari perjalanan itu, lanjut Rahman. Dia merasa terharu oleh ketulusan Rahman. Dia tahu bahwa dia tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga sahabat sejati yang selalu mendukungnya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan setiap langkah yang diambil Raya semakin mendekatkan mereka. Dia mulai berlatih lebih keras, berusaha mengatasi ketakutan dan keraguannya. Rahman selalu ada di sampingnya, memberinya semangat dan dukungan yang dia butuhkan. Mereka saling berbagi tawa, cerita, dan impian, dan semua itu membuat hubungan mereka semakin kuat. Namun, di dalam hati Raya, masih ada rasa takut akan ketidakpastian. Dia khawatir tentang masa depan, tetapi dia berusaha untuk tidak membiarkan rasa takut itu menghalangi langkahnya. Setiap kali dia merasa putus asa, dia mengingat kata-kata Rahman. Kau tidak sendirian. Raya merasa beruntung memiliki Rahman di sisinya. Dia tidak hanya mengubah cara pandangnya tentang cinta, tetapi juga memberinya kekuatan untuk menghadapi tantangan. Dalam perjalanan mereka, Raya belajar bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada cinta yang tulus dan dukungan yang datang dari hati. Malam itu, saat mereka duduk di bangku taman, Raya menatap Rahman dengan penuh rasa syukur. Terima kasih telah ada di sini untukku, Rahman. Kau adalah orang yang paling berarti dalam hidupku, ungkapnya, suaranya penuh emosi. Rahman tersenyum, menggenggam tangan Raya dengan lembut. Aku akan selalu ada untukmu, tidak peduli apapun yang terjadi. Dengan semangat baru dan cinta yang tulus, mereka siap menghadapi masa depan. Meskipun ada ketidakpastian, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa mengatasi segala rintangan. Dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan ini, mereka menemukan bahwa cinta sejati adalah kekuatan yang tak ternilai, dan mereka bertekad untuk saling mendukung hingga akhir. Raya duduk di hadapan Rahman, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Suasana di sekeliling mereka terasa sangat tenang, tetapi di dalam hati Raya, kegelisahan tak tertahankan. Dia tahu bahwa momen ini adalah saat yang paling penting dalam hidupnya. Selama berbulan-bulan, dia telah menyimpan rahasia besar yang kini terasa semakin berat. Rahman, aku ingin jujur padamu, ucapnya, suaranya bergetar penuh emosi. Dia menatap mata Rahman, berusaha mencari keyakinan dalam tatapan yang penuh perhatian itu. Aku bukanlah siapa yang kau kira. Aku adalah CEO kaya raya yang berpura-pura lumpuh. Kata-katanya seperti petir di siang bolong, menghancurkan ketenangan malam. Dia melihat wajah Rahman berubah, dari penuh perhatian menjadi bingung dan terkejut. Raya melanjutkan, berusaha untuk tidak terputus oleh rasa takut yang menggerogoti hatinya. Aku melakukannya untuk melihat siapa yang benar-benar peduli padaku.
Mendengar pengakuannya, Rahman terdiam sejenak. Dia tampak berjuang untuk mencerna semua informasi itu. Aura ketegangan menyelimuti mereka, dan Raya merasakan detak jantungnya semakin kencang. Jadi, semua ini, semua yang kita miliki, itu semua bohong? Tanya Rahman, suaranya penuh keraguan. Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk hati Raya. Tidak. Hubungan kita nyata. Cintaku padamu nyata. Jawab Raya dengan penuh emosi, berusaha meyakinkan Rahman. Dia tahu bahwa perasaannya tidak bisa disangkal. Setiap momen yang mereka habiskan bersama, setiap tawa dan setiap air mata, adalah bagian dari ikatan yang tulus. Dia berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya, berharap Rahman bisa merasakan kejujuran dalam kata-katanya. Rahman menghela napas. Wajahnya menunjukkan kegundahan. Aku butuh waktu untuk berpikir, ucapnya sebelum pergi. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepala Raya. Dia merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa dia telah merusak segalanya. Rasa bersalah dan penyesalan menyelimuti pikirannya, seolah-olah dia telah menghancurkan semua yang telah dibangun dengan susah payah. Setelah Rahman pergi, Raya duduk sendirian di bangku taman, meresapi kesunyian yang mengelilinginya. Dia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya runtuh. Keputusan untuk jujur tampak seperti keputusan terburuk yang pernah dia buat. Dia tidak hanya kehilangan seseorang yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, tetapi juga kehilangan harapan akan masa depan yang mereka impikan bersama. Raya mengingat kembali semua momen indah yang mereka lalui. Setiap tawa, setiap pelukan, dan setiap kata yang penuh kasih sayang. Dia merindukan senyuman Rahman dan bagaimana cara pandangnya membuatnya merasa berharga. Tetapi kini, semua itu terasa seperti ilusi yang hancur dalam sekejap. Dia merasa terjebak dalam rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. Hari-hari berlalu, dan Raya merasakan setiap detik berlalu dengan lamban. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Rahman. Dia berusaha untuk berlatih lebih keras, tetapi tanpa kehadiran Rahman, semangatnya menurun drastis. Dia merasa kehilangan arah, seolah-olah setengah dari dirinya telah hilang. Rasa kesepian menghantuinya, dan setiap kali dia melihat kursi roda, ingatan tentang Rahman kembali menyergap. Di sisi lain, Rahman juga merasa tertekan. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya untuk Raya, tetapi pengkhianatan yang dia rasakan juga cukup menyakitkan. Dia merasa bingung antara cinta dan rasa dikhianati. Setiap kali dia mengingat senyum Raya, hatinya berkonflik. Dia ingin percaya bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang nyata, tetapi kebohongan itu menghantuinya. Setelah beberapa hari yang panjang dan melelahkan, Rahman akhirnya memutuskan untuk kembali ke taman. Dia ingin memberikan kesempatan untuk mendengar penjelasan dari Raya. Ketika dia tiba, dia melihat Raya duduk sendirian, terlihat lemah dan tak berdaya. Melihatnya dalam keadaan seperti itu, hatinya bergetar. Dia merasakan dorongan untuk mendekat, tetapi keraguan masih mengganggu pikirannya. Raya, panggilnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Raya menoleh, mata mereka bertemu. Dalam tatapan itu, ada rasa sakit yang mendalam. Rahman, jawab Raya, suaranya bergetar. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Aku ingin berbicara, ujar Rahman, mengambil langkah maju. Mereka duduk bersebelahan, dan Raya bisa merasakan ketegangan di udara. Aku tidak tahu harus bagaimana, kata Rahman, mengalihkan pandangannya. Aku merasa bingung. Semua yang kau katakan sebelumnya membuatku merasa dikhianati. Raya menundukkan kepala, merasakan air mata menggenang di matanya. Aku tahu, dan aku sangat menyesal. Aku tidak ingin menyakitimu. Rahman menghela napas dalam-dalam. Aku tahu kau punya alasan untuk melakukannya. Tapi kau tidak perlu berpura-pura. Aku mencintaimu, dan aku ingin tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Dengan kata-kata itu, harapan kecil mulai tumbuh dalam hati Raya. Dia merasa ada kesempatan untuk menjelaskan segalanya. Rahman, aku sangat takut. Setelah kecelakaan itu, aku merasa terasing. Semua orang hanya melihat status dan kekayaanku. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar peduli padaku, bukan karena apa yang aku miliki. Jelas Raya, suaranya bergetar.
Aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri dalam semua itu. Rahman memandangnya. Matanya penuh pertimbangan. Tapi kau tidak perlu melakukan semua ini untuk mengetahui siapa yang peduli padamu. Aku peduli padamu, Raya. Aku ingin mencintaimu tanpa syarat. Setiap kata yang diucapkan Rahman terasa seperti angin segar yang menghembuskan harapan ke dalam hati Raya. Dia ingin percaya bahwa cinta mereka bisa bertahan meskipun ada kesalahan. Rahman, aku tidak ingin kehilanganmu. Hubungan kita adalah sesuatu yang nyata, dan cintaku padamu adalah nyata, ungkap Raya dengan penuh emosi. Dia merasakan perasaan mendalam yang mengalir dalam dirinya, dan dia ingin Rahman tahu betapa berartinya dia bagi hidupnya. Mendengar kata-kata itu, Rahman merasakan hati yang berkonflik. Dia ingin percaya, tetapi rasa dikhianati itu masih mengganggu pikirannya. Aku perlu waktu untuk merenung. Raya, aku ingin memastikan bahwa aku bisa mempercayaimu lagi, kata Rahman, suaranya lembut tetapi tegas. Raya mengangguk, merasakan bahwa dia harus memberi ruang bagi Rahman untuk memproses semuanya. Mereka duduk dalam keheningan, merasakan ketegangan yang mengisi udara. Namun, di dalam hati keduanya, ada harapan yang tak terucapkan. Mereka saling memandang, dan dalam tatapan itu, ada rasa pengertian yang dalam. Meskipun ada banyak rintangan yang harus mereka hadapi, mereka tahu bahwa cinta sejati bisa berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi semua kesulitan. Setelah beberapa saat, Rahman berkata, "Aku akan berusaha untuk memberi kesempatan lagi. Tapi kita harus jujur satu sama lain mulai sekarang." Raya merasa haru mendengar itu. "Aku berjanji akan selalu jujur padamu, Rahman. Kau adalah orang yang paling berarti dalam hidupku, dan aku tidak ingin kehilanganmu lagi," ucapnya dengan tulus. Dengan semangat baru dan komitmen untuk saling mendukung, mereka siap untuk memulai lembaran baru. Meskipun ada ketidakpastian di depan, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa mengatasi segala rintangan. Dalam perjalanan ini, mereka belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kejujuran, tetapi juga tentang pengertian, pengampunan, dan keinginan untuk tumbuh bersama. Setelah kepergian Rahman, Raya merasa kesepian dan hampa. Setiap hari terasa lebih panjang dari biasanya, dan saat-saat yang dulunya dipenuhi oleh tawa dan dukungan kini hanya menyisakan keheningan. Dia duduk di bangku taman tempat mereka sering berlatih, tetapi kali ini, semua terasa berbeda. Tidak ada senyum Rahman yang menyemangatinya, tidak ada suara lembut yang memujinya atas setiap usaha kecilnya. Semua harapan dan impiannya terasa hancur, dan yang tersisa hanyalah rasa sakit dan penyesalan. Dia mencoba berlatih berjalan tanpa semangat. Setiap langkah terasa berat, seolah beban di hatinya menghalanginya untuk bergerak. Dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan setengah dari dirinya. Meskipun dia tahu bahwa dia harus memperbaiki kesalahan ini, rasa takut dan kesedihan seringkali menghalanginya. Dia merasa bingung, terjebak dalam perasaan bersalah yang mendalam. Namun, di dalam hati Raya, ada api kecil yang masih menyala. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Dia harus berjuang untuk menunjukkan kepada Rahman bahwa cintanya tulus dan bahwa dia memang bisa berubah. Dia tidak ingin hubungan mereka berakhir hanya karena kebohongan yang dia buat. Dengan tekad yang baru, Raya mulai merencanakan langkah-langkah yang akan diambil. Dia memutuskan untuk berjuang lebih keras dari sebelumnya. Setiap pagi, dia bangun lebih awal dan berlatih di taman. Dia berusaha mengabaikan rasa sakit dan kelelahan, fokus pada tujuannya untuk bisa berjalan lagi. Setiap kali dia berhasil mengambil satu langkah, dia merasakan semangatnya mulai kembali. Dia ingat semua momen indah yang telah mereka lalui bersama, dan itu memberinya dorongan untuk terus berjuang. Raya juga mulai mencari cara untuk mendekati Rahman lagi. Dia tahu bahwa dia harus menunjukkan kemajuannya, tetapi dia juga ingin menjelaskan perasaannya yang sebenarnya. Dia merasa bahwa jika dia bisa menunjukkan kepada Rahman bahwa dia berusaha, mungkin Rahman akan melihat ketulusannya. Dia menghabiskan waktu untuk menyusun rencana, bagaimana caranya menghubungi Rahman, bagaimana caranya membuatnya percaya bahwa dia layak untuk dicintai. Setelah beberapa minggu berjuang, akhirnya, saat pagi yang cerah, Raya berdiri di depan cermin dan melihat bayangannya. Dia melihat seorang wanita yang telah berjuang, yang telah berusaha untuk bangkit dari keterpurukan. Dia merasa bangga dengan semua kemajuan yang telah dia buat. Dengan semangat baru,
Dia pergi mencari Rahman. Dia tahu tempat yang sering dikunjungi Rahman, sebuah kafe kecil di dekat rumah sakit tempat mereka bertemu. Ketika dia tiba di sana, dia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah langkah yang benar. Dia ingin menunjukkan kepada Rahman betapa kerasnya dia berusaha dan betapa tulusnya cintanya. Saat Raya memasuki kafe, dia melihat Rahman duduk di sudut, sendirian dengan secangkir kopi di depannya. Hatinya bergetar melihat sosok yang telah lama dia rindukan. Rahman terlihat sedikit berbeda. Dia tampak lebih serius, dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa dia sedang memikirkan sesuatu yang mendalam. Raya mengambil napas dalam-dalam dan melangkah maju, berusaha mengumpulkan keberanian. Rahman, panggilnya pelan, suaranya bergetar. Rahman menoleh, dan saat matanya bertemu dengan mata Raya, ada jeda sejenak. Rasa terkejut dan harapan bercampur aduk di antara mereka. "Raya," jawab Rahman, suaranya penuh keingintahuan. Dia tampak terkejut, tetapi juga tidak bisa menyembunyikan rasa rindu yang ada di matanya. Raya merasakan jantungnya berdegup kencang. "Aku ingin berbicara," ujarnya, berusaha untuk tetap tenang. "Aku ingin menunjukkan padamu sesuatu." Dia tidak menunggu jawaban Rahman dan langsung melanjutkan. "Aku telah berlatih. Aku ingin kau melihat kemajuanku." Dengan langkah-langkah yang penuh ketegangan, Raya melangkah maju. Dia mengingat semua usaha yang telah dia lakukan, semua rasa sakit yang telah dia atasi. Dia merasa jantungnya berdetak lebih cepat saat dia mengambil langkah pertama tanpa bantuan. Dia merasakan angin yang berhembus lembut, dan di dalam dirinya, ada rasa percaya diri yang mulai tumbuh. Rahman mengamati dengan tatapan tidak percaya. Dia melihat bagaimana Raya berusaha dengan sepenuh hati. "Raya, tunggu!" teriaknya, tetapi Raya sudah berfokus pada langkah-langkahnya. Dia terus berjalan, merasakan setiap detak jantung yang mendorongnya maju. Dia melihat senyuman yang mulai muncul di wajah Rahman, dan itu memberi semangat baru. Setiap langkah terasa lebih mudah daripada yang sebelumnya. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia merasa semakin dekat dengan impian yang telah lama dia perjuangkan. Akhirnya, setelah beberapa langkah, dia berhenti dan menatap Rahman. "Aku bisa berjalan, Rahman. Aku bisa melakukannya," serunya, suaranya penuh kebahagiaan. Rahman tampak terharu, matanya berbinar. "Raya, itu luar biasa," jawabnya, berusaha menahan air mata. Raya merasa bangga, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang fisiknya. Ini adalah tentang cinta dan kejujuran. "Aku berjuang bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk kita. Aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu dengan tulus. Aku ingin kita bisa bersama lagi," ungkapnya, emosinya meluap. Rahman terdiam sejenak, menatap Raya dengan tatapan yang penuh makna. "Aku tidak tahu harus berkata apa," ujarnya dengan suara bergetar. "Aku tidak ingin terulang lagi rasa sakit yang aku rasakan sebelumnya." Raya mengangguk, mengerti betapa sulitnya situasi ini. "Aku tidak ingin mengecewakanmu lagi. Aku berjanji akan jujur dan berusaha lebih keras untuk kita." Setelah beberapa saat, Rahman menghela napas dalam-dalam. "Aku ingin percaya padamu, Raya. Melihatmu berjuang seperti ini membuatku melihat betapa tulusnya perasaanmu," katanya perlahan. "Tapi kita harus saling memberi waktu untuk memperbaiki semua ini." Raya merasa haru mendengar itu. Dia tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan, dan mereka perlu waktu untuk membangun kembali kepercayaan yang telah rusak. "Aku akan melakukan apapun untuk menunjukkan padamu bahwa aku bisa berubah. Aku akan terus berlatih, dan aku akan selalu ada di sini untukmu," jawabnya, matanya berbinar penuh harapan. Mereka menghabiskan waktu di kafe itu, berbincang dan berbagi cerita. Setiap saat yang mereka lalui terasa lebih berarti. Meski ada ketegangan yang tersisa, mereka berusaha untuk menjalin kembali ikatan yang telah terputus. Rahman mulai melihat betapa seriusnya Raya berjuang untuk memperbaiki kesalahan, dan itu menghangatkan hatinya. Hari-hari berlalu, dan setiap kali Raya berlatih, dia merasa semakin kuat. Dia tidak hanya belajar untuk berjalan, tetapi juga belajar untuk mencintai dan percaya lagi. Rahman pun mulai merasakan perubahan dalam diri Raya. Dia melihat betapa kerasnya Raya berusaha dan betapa tulusnya cinta yang dimilikinya.
Dengan waktu, kepercayaan di antara mereka mulai tumbuh kembali. Mereka belajar untuk saling mendukung dan memahami satu sama lain. Setiap langkah yang diambil Raya tidak hanya menjadi simbol perjuangan fisiknya, tetapi juga simbol cinta yang tulus yang mereka miliki. Suatu hari, saat mereka berjalan di taman, Rahman menggenggam tangan Raya. "Aku ingin kita bisa bersama-sama mencapai impian kita. Aku ingin mendukungmu dalam setiap langkah yang kau ambil," ujarnya, matanya penuh keyakinan. Raya tersenyum, merasakan kebahagiaan yang tulus. "Dan aku ingin melakukan hal yang sama untukmu, Rahman. Kita bisa menjadi tim yang hebat." Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang penuh liku, Raya menemukan Rahman di taman tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama. Taman itu kini tampak lebih hidup dengan warna-warni bunga yang bermekaran, dan sinar matahari yang lembut menyinari setiap sudutnya. Dengan penuh rasa percaya diri, dia melangkah maju, hatinya bergetar antara kegembiraan dan ketakutan. Setiap langkah yang diambilnya adalah simbol dari semua usaha dan pengorbanan yang telah dia lakukan selama ini. Dia ingin menunjukkan kepada Rahman bahwa dia telah berubah. "Rahman!" teriaknya, suaranya penuh harapan dan semangat. Dia tidak bisa menahan senyumnya, dan saat Rahman menoleh, ekspresi terkejut di wajahnya membuat jantung Raya berdebar lebih kencang. Rahman tampak bingung dan terharu, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Raya, kau," kata Rahman. Matanya melebar saat dia mengamati Raya yang kini bisa berjalan dengan percaya diri. Raya merasa seolah beban berat yang selama ini mengganjal di hatinya mulai menghilang. "Aku berjuang untuk ini. Aku ingin membuktikan padamu bahwa aku bisa melakukannya," ungkapnya, matanya berbinar dengan keyakinan. "Dan aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu dengan tulus." Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah ungkapan dari kedalaman hatinya, sebuah pengakuan atas semua perasaan yang selama ini terpendam. Melihat ketulusan di mata Raya, hati Rahman bergetar. Dia merasakan cinta yang mendalam dan tulus meluap dalam dirinya. "Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Semua ini sangat mengejutkan," ucapnya, tetapi senyuman di wajahnya menunjukkan bahwa dia merasakan kebahagiaan yang sama. Rasa bingung bercampur dengan rasa syukur memenuhi hatinya, dan dia tidak bisa menyangkal perasaannya yang telah ada sejak lama. Raya melangkah lebih dekat, berusaha menghapus jarak di antara mereka. "Aku tahu aku telah melakukan kesalahan, tetapi aku berjanji untuk tidak pernah berbohong lagi. Aku ingin kita bersama, bukan karena status, tetapi karena cinta kita yang tulus." Dalam momen itu, Rahman menyadari betapa berartinya Raya baginya. Dia tahu bahwa cinta yang mereka miliki lebih dari sekadar kata-kata. Itu adalah ikatan yang telah terjalin melalui semua perjuangan yang mereka hadapi. Rahman menghela napas dalam-dalam, merasakan beban yang perlahan-lahan mulai terangkat dari pikirannya. Dia meraih tangan Raya dengan lembut, dan saat sentuhan itu terjadi, seolah-olah listrik mengalir melalui tubuh mereka. "Aku juga mencintaimu, Raya. Mari kita mulai lembaran baru bersama," katanya, matanya bersinar penuh harapan. Dalam pelukan itu, mereka merasakan cinta yang tak tergantikan, seolah-olah dunia di sekitar mereka lenyap dan hanya ada mereka berdua. Mereka berpelukan erat, memejamkan mata dan merasakan hangatnya cinta yang mengalir di antara mereka. Dalam momen itu, mereka tahu bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala rintangan. Semua kesedihan, semua kebohongan, dan semua keraguan yang pernah ada kini terasa seperti angin yang berlalu. Mereka akhirnya menemukan kelegaan dan kedamaian di dalam hati masing-masing. Setelah beberapa saat dalam pelukan itu, mereka terpisah, tetapi tangan mereka tetap saling menggenggam. Rahman menatap Raya dengan penuh kasih. "Aku ingin mendukungmu dalam setiap langkah yang kau ambil, dan aku ingin kita saling tumbuh bersama," ujarnya dengan tulus. Raya merasakan haru mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi mereka siap untuk menghadapinya bersama. Dengan semangat baru, mereka mulai berbicara tentang impian dan harapan mereka. Raya menjelaskan rencana-rencananya untuk masa depan, bagaimana dia ingin membantu orang-orang di sekitarnya dan memberikan kembali kepada masyarakat. Rahman mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan betapa besarnya hati Raya. "Aku percaya kau akan melakukan hal-hal hebat. Kau memiliki kekuatan untuk mengubah dunia," katanya, dan itu membuat Raya merasa lebih bersemangat. Hari-hari berlalu,
dan mereka mulai menjalani hidup baru bersama. Setiap langkah yang diambil Raya dalam proses pemulihannya menjadi bagian dari perjalanan mereka sebagai pasangan. Rahman selalu ada di sampingnya, memberinya dukungan dan semangat ketika dia merasa lelah. Mereka berlatih bersama, berbagi tawa, dan kadang-kadang mengalami kesulitan. Tetapi mereka belajar untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Mereka juga mulai melibatkan diri dalam kegiatan sosial. Raya merasa bahwa memberi kembali kepada masyarakat adalah salah satu cara untuk menunjukkan kepada Rahman betapa seriusnya dia dalam memperbaiki kesalahan masa lalu. Mereka bergabung dengan berbagai organisasi dan proyek amal, dan bersama-sama, mereka berusaha untuk membuat dampak positif di lingkungan sekitar. Melihat senyum di wajah orang-orang yang mereka bantu membuat hati mereka berdua berbunga-bunga. Seiring waktu, kedekatan mereka semakin dalam. Mereka saling berbagi impian dan ketakutan, dan menemukan kenyamanan dalam kehadiran satu sama lain. Rahman seringkali tertegun melihat bagaimana Raya tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dia merasa bangga bisa berada di sampingnya, melihat semua perubahan positif yang terjadi dalam hidup Raya. Suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon besar di taman, Rahman menatap Raya dengan penuh cinta. "Aku ingin kau tahu bahwa kau telah mengubah hidupku. Melihatmu berjuang dan berusaha membuatku merasa bersyukur setiap hari," katanya, suaranya lembut. Raya menatap Rahman, merasakan cinta yang mengalir di antara mereka. "Aku pun merasakan hal yang sama. Kau adalah sumber kekuatanku, dan aku tidak ingin kehilanganmu lagi." Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mereka berdua, tetapi tentang bagaimana mereka bisa saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Mereka berjanji untuk terus berjuang, tidak hanya untuk cinta mereka, tetapi juga untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Ketika musim berganti, mereka menemukan diri mereka di tengah-tengah perayaan cinta. Dalam sebuah acara amal yang mereka adakan, Raya melihat banyak orang berkumpul untuk mendukung tujuan yang mereka yakini. Dia merasa bangga bisa berbagi momen ini dengan Rahman di sisinya. Saat melihat kebahagiaan di wajah orang-orang yang hadir, Raya merasakan bahwa semua usaha yang mereka lakukan tidak sia-sia. Malam itu, saat langit dipenuhi bintang-bintang, Rahman menghampiri Raya dan menggenggam tangannya. "Aku ingin menjalani sisa hidupku bersamamu. Mari kita buat komitmen yang lebih dalam," katanya dengan nada serius. Hati Raya bergetar mendengar kata-kata itu. Dia tahu saatnya telah tiba untuk mengambil langkah selanjutnya dalam hubungan mereka. "Ya, Rahman, aku ingin kita bersama selamanya," jawabnya, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Mereka berdua tahu bahwa cinta mereka telah teruji, dan kini mereka siap untuk menjalani babak baru dalam hidup mereka. Dalam pelukan yang hangat, mereka merasakan ikatan yang semakin kuat, dan tak ada rintangan yang bisa menghalangi cinta mereka. Dalam perjalanan mereka yang penuh tantangan, Raya dan Rahman telah menemukan lebih dari sekadar cinta. Mereka menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan satu sama lain. Mereka telah belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang saling mendukung dalam melewati masa-masa sulit. Dengan itu, mereka siap menghadapi masa depan, tangan dalam tangan, dan hati yang penuh cinta.